Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Semangat pagi teman-teman semuanya. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Yang Maha Esa, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa masih saling menyapa walaupun via daring ya. Ini videonya dulu kita kirimkan nanti silahkan ditanggapi melalui grup WA atau media yang lainnya, bisa chat secara pribadi atau yang lain. Teman-teman, sesuai dengan rencana RPS kita bahwa di pertemuan yang kedua ini kita ingin membahas tentang faktor risiko mengenai cara penularan penyakit HIV/AIDS ini tadi. Langsung saja mungkin untuk menyingkat waktu supaya video ini dapat sependek mungkin, sehingga teman-teman nyimak videonya sebentar saja dan pembelajarannya silahkan teman-teman mencari literaturnya dari jurnal ataupun dari data-data terkait. Untuk pengantarnya, sebelum kita ke faktor risikonya, sebenarnya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan yang namanya virus HIV/AIDS ini. HIV itu adalah jenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Itu sama-sama kita tahu nih. Jadi sel darah putih itu adalah tentaranya jadi tentara itu yang bertugas melawan invasi dari luar. Nah, kemudian AIDS adalah sekumpulan gejala yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi oleh HIV itu tadi. Jadi antara HIV dan AIDS itu saling terkait, namun definisinya sedang berbeda. HIV itu adalah virusnya, Human Immunodeficiency Virus, sedangkan AIDS itu adalah ketika sudah terinfeksi virus, timbul tanda dan gejala baru, itu didiagnosa dengan AIDS. Kemudian teman-teman yang kami hormati, cara menghindarinya cukup mudah, itu dengan cara ABCDE. A itu abstinence, B itu be faithful, C itu kondom, D itu drug no, dan yang E itu adalah education. A itu abstinence itu adalah absen seks atau tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah. Nah, sesuai dengan jurnal yang kami sampaikan dulu bahwa perilaku seksual pranikah pada remaja ini kecenderungannya adalah meningkat dan cukup tinggi gitu. Jadi kita absen seks atau tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah, adalah cara pencegahan yang pertama. Yang kedua adalah be faithful, adalah bersikap saling setia kepada satu pasangan seks. Yang ketiga adalah kondom, cegah penularannya dengan cara memakai kondom. Memakai kondom ini tentunya sangat efektif sekali dalam pencegahan virus HIV/AIDS. Yang ke D adalah dilarang menggunakan narkoba atau tidak menggunakan narkoba. Yang terakhir adalah edukasi dan informasi yang benar mengenai HIV, cara penularan, pencegahan dan pengobatannya. ABCDE. Waktu kuliah S2 dulu kami pernah diminta untuk menganalisa tentang kebijakan. Kenapa sih mesti ada, salah satunya ada satu kelompok yang membahas tentang HIV/AIDS, tentang ABCDE ini. Kenapa ada C, ada pakai kondom, sementara di A itu ada absen seks belum menikah, kalau B itu setia kepada pasangan. Kenapa mesti ada C-nya? Kenapa mesti ada D-nya? Kalau A itu sudah kita lakukan secara efektif, tentunya B, C, D, B, C itu tuntutan utamanya tidak akan terjadi. Waktu itu diskusinya cukup panjang, kenapa kebijakannya harus terkesan tumpang tindih seperti itu.
Maksudnya dalam membuat kebijakan ini tentunya ketika A itu tidak bisa dilakukan, baru kita ke B tidak bisa dilakukan, baru ke C. Jadi ada tahapannya. Bukan berarti kita menghalalkan untuk melakukan hubungan seksual seks bebas ya, tapi tidak, kita pencegahannya. Karena kenapa? Karena hubungan, mohon maaf nih agak hubungan seks ini adalah termasuk kalau di dalam kebutuhan dasar Maslow, hierarki kebutuhan dasar Maslow, di mana yang paling bawah itu adalah fisiologis. Selain kebutuhan makan, minum, rumah, itu adalah seks, itu termasuk adalah kebutuhan fisiologis. Jadi kebutuhan manusia, kebutuhan manusia yang paling dasar menurut kebutuhan dasar Maslow. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita lihat penyebaran kasus HIV/AIDS di dunia ini sudah merata, hampir seluruh di peta global ini adalah merah nih. Namun yang paling banyak itu adalah di Afrika, yang kedua di Asia Tenggara. Kalau kita melihat di Asia itu Indonesia itu nomor 3 dan nomor 1 di Asia Tenggara. Kemudian distribusi penderita HIV/AIDS baru, yang pertama adalah populasi lainnya belum bisa teridentifikasi. Terbanyak yang kedua adalah pelanggan pekerja seks dan partner seks dari populasi yang beresiko. Kemudian disusul oleh lelaki suka lelaki, lelaki seks lelaki LSL. Yang kemudian yang berikutnya adalah orang yang memakai narkoba suntik, dan yang terakhir ya 6% itu adalah pekerja seks. Kemudian peningkatan risiko tertular di antara populasi yang berisiko adalah lelaki seks lelaki itu 22 kali lebih berisiko tertular, orang yang memakai narkoba suntik itu 22 kali, pekerja seks 21 kali, dan transgender itu adalah 12 kali. Data ini kami ambil dari Pusat Data Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian jumlah kasus HIV/AIDS di Indonesia dari tahun ke tahun itu cenderung fluktuatif. Kalau dilihat dari gambar grafiknya, fluktuatif tetapi terus meningkat. Di situ ada yang hitam itu jumlah kasus HIV, dan yang merah ini adalah jumlah kasus AIDS-nya. Kemudian penemuan orang dengan HIV/AIDS yang tertinggi sampai dengan data dari Januari sampai Maret 2021, yang tertinggi adalah di Provinsi Jawa Tengah, kemudian disusul oleh Jawa Barat dan DKI Jakarta. Kemudian jumlah ODA baru berdasarkan usia, bisa dilihat Bapak Ibu bahwa yang paling besar adalah usia 25 sampai 49. Jadi usianya memang usia produktif yang paling banyak terserang. Kalau dilihat dari jenis kelaminnya, laki-laki menduduki proporsi yang lebih banyak, yaitu sebanyak 69%. Kalau kami ikut juga di forum tentang HIV/AIDS ini, ada satu istilah 3M, bukan menguras mengubur seperti 3M untuk mengurangi jentik nyamuk. 3M ini yang pertama adalah men, yang kedua adalah materi dan mobile. Jadi ketika laki-laki itu punya materi dan banyak bergerak, banyak keluar, itu kecenderungan memiliki resiko, walaupun di sini tergantung dengan imannya, dikembalikan lagi ke individunya masing-masing. Kemudian jumlah ODA berdasarkan
Kemudian jumlah oda berdasarkan faktor risiko bisa dilihat di tabel. Ada penggunaan jarum suntik yang bergantian, ada heteroseksual, ada homoseksualnya tinggi. Kalau kita lihat sejarah kaum Nabi Lut itu kan kaum Nabi Sodom yang dihancurkan oleh dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena laki suka lelaki ya. Kemudian jumlah kumulatif oda yang ditemukan sampai Maret 2021 bisa dilihat datanya. Dan faktor risiko yang terbanyak yang pertama adalah heteroseksual, yang kedua adalah penggunaan jarum suntik yang bergantian, yang ketiga homoseksual, perinatal, biseksual, transfusi lain-lain, dan yang terakhir tidak diketahui. Yang paling banyak adalah heteroseksual, artinya mungkin di sini karena peningkatan seks bebas, perilaku seks bebas di semua kalangan ya, karena kembali lagi bahwa seks ini adalah kebutuhan fisiologis yang memang kebutuhan dasar fisiologis yang ya setiap orang butuh dengan seks. Dari data-data itu tadi Bapak Ibu tentunya dapat kita simpulkan bahwa faktor risikonya yang pertama adalah perilaku seks bebas yang dapat menyebabkan tertularnya penyakit HIV/AIDS ini tadi. Kemudian penggunaan jarum suntik yang bergantian itu kasus yang tertinggi dulu. Penggunaan jarum suntik yang bergantian ini merupakan kasus tertinggi di kuartal tahun 90 sampai 2000, karena dulu untuk mendapatkan jarum suntik itu sangat susah ya. Agak susah, tidak seperti sekarang, tapi dengan seiring perkembangan teknologi jarum suntik mudah didapat. Ternyata pengguna jarum suntik ini penularan HIV/AIDS melalui penggunaan jarum suntik ini turun Bapak Ibu. Namun dari perilaku heteroseksualnya yang meningkat, kemudian dari homoseksual ini semakin meningkat, dan lain-lain. Dari berbagai data itu tadi dapat kita sampaikan bahwa penyakit HIV/AIDS ini menular melalui apa Bapak Ibu? Yang pertama tentunya melalui hubungan seksual, melalui hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi, melalui cairan tubuh seperti darah, melalui ASI, air susu ibu, melalui cairan vagina. Kemudian HIV/AIDS ini tidak dapat terinfeksi melalui kontak sehari-hari seperti mencium, berpelukan, berjabat tangan, atau berbagi benda pribadi, makanan dan atau air. Ada beberapa pertanyaan di kolom-kolom komentar di diskusi-diskusi seminar-seminar, apakah HIV/AIDS ini menular lewat nyamuk? Yang pertama, jawabannya tidak, karena HIV/AIDS ini sementara belum atau tidak, mudah-mudahan tidak, karena HIV/AIDS ini adalah judulnya adalah human virus, virusnya manusia. Kalau tertular lewat nyamuk namanya mungkin mosquito atau apa mungkin itu ya. Jadi HIV/AIDS ini tidak menular lewat gigitan nyamuk. Bayangkan saja kalau menular lewat gigitan nyamuk, ya dahsyat sekali. Kemudian HIV/AIDS ini apakah bisa menular ketika berenang bersama? Itu juga dapat dipastikan HIV/AIDS ini tidak dapat menular. Kemudian di situ di faktor resiko yang lainnya itu adalah HIV/AIDS ini menular dari ibu ke anak. Makanya ketika ada ibu dengan
positif HIV ketika hamil disarankan untuk dilakukan sesar saja, karena ketika melahirkan dengan cara normal tentunya akan terjadi resiko terjadi perlukaan pada si bayi ini nanti akan lebih besar daripada dengan sesar itu sendiri. Kemudian apalagi deh Bapak Ibu teman-teman, kami tadi pagi membaca sebuah berita, karena memang di tahun 2020 nih, 2021 dengan adanya pandemi ini, jumlah kunjungan di rumah sakit itu menurun, termasuk kasus HIV/AIDS ini juga menurun. Itu kemungkinan menurunnya bukan karena kasusnya yang menurun, karena seperti gunungan es nih Bapak Ibu, bahwa HIV/AIDS ini nanti kelihatannya di atas itu sedikit, tapi sebenarnya itu di bawah itu masih ada gumpalan yang sangat besar sekali. Jumlahnya saya yakin juga lebih banyak dari apa yang diperkirakan dari data-data ini tadi, karena orang lebih takut ke rumah sakit dengan adanya pandemi ini. Di Detikcom teman-teman bisa baca nanti ada 457 pasien HIV/AIDS di RSUD Sudono Madiun itu lost kontak. Nah, mungkin dengan salah satu faktornya ya karena pandemi ini, jadi tidak kembali. Karena sebenarnya dengan pasien HIV/AIDS ini dengan pemberian terapi antiretroviral itu mampu menekan jumlah virus dengan kadar jumlah virus tertentu. Ketika sudah tertekan dengan obat ARV ini, ternyata ada sebuah penelitian bahwa HIV/AIDS ini tidak mampu menular ke yang lainnya ketika tubuh kita itu sudah digenjot dengan ARV ini tadi, tentunya juga dengan daya tahan tubuh yang baik. Jadi kemungkinan ibu hamil untuk menularkan ke bayinya itu memang cukup besar, tapi dapat ditekan dengan ARV ini tadi. Kemudian kami juga memiliki jurnal bahwa ketika riwayat sakit HIV di dalam sebuah keluarga dinyatakan reaktif atau sakit HIV, hubungan transmisi non-seksual seperti transplasental atau perilaku berisiko lainnya dengan adanya riwayat keluarga didiagnosa HIV/AIDS tertular. Misal ibu berstatus reaktif, jika hamil tidak teratur konsumsi ARV, persalinan yang berisiko maka akan lebih berpotensi untuk menularkan. Jadi ARV ini nanti sangat membantu sekali untuk dapat mencegah penularan virus HIV ini Bapak Ibu semuanya. Silahkan nanti dibaca-baca dari jurnal-jurnal, banyak sekali tentang HIV/AIDS ini, bahwa jika HIV/AIDS ini tidak mengenal status sosial ekonomi Bapak Ibu. Yang pertama, HIV/AIDS itu tadi memang jumlah laki-laki dan perempuan itu banyak laki-lakinya, tapi sebenarnya itu hanya karena faktor 3M tadi, mind, materi, dan mobile. Ketika laki-laki memiliki banyak harta, kemudian banyak bergerak atau banyak mobil yang kesana kemari, terlepas dari iman dan takwanya memang kebanyakan dari situ. Kemudian yang kedua adalah status ekonomi itu tidak menjamin bahwa tidak, dari data itu tidak ada hubungannya dengan virus HIV/AIDS ini. Jadi dari status sosial apapun bisa saja terkena virus HIV/AIDS ini. Nah, itu saja Bapak Ibu yang kami sampaikan. Apa yang kami sampaikan ini hanyalah pemancing saja untuk diskusi, untuk Bapak Ibu belajar bagaimana tentang faktor risiko dari penyakit HIV/AIDS. Toh sebenarnya saya yakin Bapak Ibu
Eh, jadi kami ulangi sekali lagi. Jadi video yang kami buatkan ini hanya untuk memancing Bapak Ibu supaya untuk membaca jurnal, membaca buku, literatur yang lainnya, agar Bapak Ibu memahami tentang faktor-faktor risiko apa saja sih yang sebenarnya bisa menularkan penyakit virus HIV/AIDS ini tadi. Nah, setelah ini kita bisa diskusi di grup atau dengan media yang lainnya. Kemudian silahkan setelah menyimak video ini membuat sebuah mind map Bapak Ibu di dalam satu lembar kertas, karena kami yakin Bapak Ibu teman-teman semuanya sibuk dengan aktivitas sehari-hari, dengan pekerjaan, dengan keluarga. Karena ketika sekolah, ketika kuliah, dengan sudah mempunyai keluarga, mempunyai tanggungan, itu cukup berat. Nah, akhirnya ya kami paham tugasnya. Yang pertama adalah silakan membuat mind map tentang faktor-faktor risiko yang menyebabkan penularan penyakit virus HIV ini. Tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu, cukup satu lembar saja. Mind map itu gambar-gambar kerangka. Kalau gambarnya hanya dua saja, misal yang tengah ada virusnya, yang sampingnya ada apa gitu, ada yang tengah virus, gambarnya virus HIV, yang pinggirnya ada faktor resiko, salah satu faktor resiko. Kalau dari mind map yang Bapak Ibu buat yang sederhana itu sudah bisa menjelaskan, ya silahkan. Jadi tugas yang pertama adalah silahkan membuat mind map tentang faktor-faktor resiko penyebab cara penularan virus HIV ini. Dibuat dalam sebuah lembar kertas, boleh diketik, boleh dibuat PowerPoint, silahkan. Nanti kami siapkan tempat untuk menguploadnya. Paham nggih? Apabila Bapak Ibu tidak bisa atau tidak punya waktu untuk mengupload, yo diorek-orek saja, diorek-orek dalam satu lembar kertas, ada mind map-nya, foto, dikasih nama, dikasih kelas, dikirimkan via grup, ya, itu saja, agar Bapak Ibu mampu memahami tentang konsep ini tadi. Nah, dan saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah lebih paham tentang konsep faktor risiko penyebab penularan penyakit HIV ini tadi. Itu saja Bapak Ibu, saya ucapkan selamat beraktivitas, mudah-mudahan sehat selalu. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.